Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun diagram kotak yang sederhana secara mudah. Sebelum kita mulai, ingat bahwa penyajian data itu memiliki target agar data lebih mudah dikomunikasikan dan mudah dipahami. Teman-teman, diagram kotak ini dirintis oleh Mary Eleanor Speirs pada tahun 1952, kemudian disempurnakan oleh John Wilder Tukey pada tahun 1977. Teman-teman, kenapa diagram ini disebut sebagai diagram kotak? Karena pada dasarnya diagram ini bentuknya adalah kotak. Nanti dilengkapi ada jambang ke kiri, ada yang menyebutnya juga sebagai ekor, dan jambang ke kanan. Sehingga secara lengkap nanti akan punya bentuk kotak beserta jambang ke kiri dan ke kanannya. Istilah lain disebut juga sebagai box and whisker plot atau box and whisker display. Ini adalah bentuk penyajian data yang kita bisa melihat bagaimana bentuk distribusi datanya. Pada dasarnya, distribusi data itu ada yang simetris atau penyebaran seperti ini, penyebaran ke kiri maupun ke kanannya seimbang. Ada yang juga tidak simetris, bisa jadi dia menumpuk di kanan atau disebut sebagai skew to left atau miring ke kiri, atau sebaliknya ada yang menumpuk di kiri dan dia disebut sebagai miring ke kanan. Kemudian dalam pembentukannya, diagram kotak ini tidak akan melibatkan data yang dianggap sebagai data outlier atau pencilan. Bagaimana data outlier ini? Kira-kira seperti ini. Kalau pada umumnya data itu berkumpul atau berada di sini, sedangkan ada satu yang tiba-tiba posisinya jauh dari kumpulan umum tersebut, maka inilah yang disebut sebagai data pencilan. Dan ini nanti tidak akan dimasukkan ke dalam diagram kotak ini. Pada prinsipnya, nanti dalam pembuatan diagram kotak, kita akan menentukan apakah sebuah data outlier atau tidak dengan menggunakan 4 pagar. Nanti dari sebelah kiri ada pagar luar bawah, kemudian ada pagar dalam bawah, kemudian di sebelah atas nanti ada pagar dalam atas, dan juga ada pagar luar atas. Jadi pagar-pagar inilah yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah data outlier atau tidak, sehingga kalau outlier tidak boleh dimasukkan ke dalam diagram kotak lengkap ini. Setelah kita peroleh 4 pagar ini, kemudian akan kita tentukan bahwa untuk daerah dari pagar dalam bawah ke kiri ataupun dari pagar dalam atas ke kanan itu akan disebut sebagai daerah pencilan. Sehingga dengan demikian data apapun yang ada di daerah tersebut akan disebut sebagai data pencilan atau outlier. Diagram kotak ini disebut juga sebagai penyajian data dengan menggunakan 5 statistik serangkai. Apa saja 5 statistik serangkai yang dipakai untuk membangun diagram kotak? Yaitu 1 median, kedua kuartil bawah atau K1, ketiga kuartil atas atau K3, kemudian nanti ada nilai ekstrim bawah dan ada nilai ekstrim atas. Jadi 5 nilai inilah yang disebut sebagai 5 statistik serangkai. Statistik intinya kalau kita lihat tadi berarti adalah kita akan menggunakan ukuran gejala letak. Ditambah nanti ada ukuran variasinya. Ukuran variasi apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Mari kita pahami bagaimana menyusun diagram kotak dengan contoh berikut ini. Berikut adalah data nilai UAS dari 15 siswa di sebuah kelas. 40, 52,
56, seterusnya sampai 60. Sajikan data nilai tersebut ke dalam diagram kotak, lalu identifikasi apakah ada data pencilan atau outlier atau tidak. Untuk menjawab ini, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan apakah data yang kita miliki adalah data yang sudah terurut. Kenapa demikian? Ingat tadi bahwa diagram kotak disusun oleh statistik 5 serangkai yang intinya merupakan ukuran gejala letak. Ketika kita akan menentukan ukuran gejala letak, maka data yang kita miliki harus disusun terlebih dahulu. Nah, jadi untuk memudahkan, cek dulu. Data dalam soal boleh jadi sudah terurut atau belum terurut. Kalau dalam bentuk diagram batang dan daun misalnya, itu berarti sudah terurut, akan lebih memudahkan kita untuk mencari nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atasnya. Nah, dalam soal ini, karena belum terurut, maka langkah pertama kita akan urutkan terlebih dahulu datanya. Ini adalah data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dari data yang pertama sampai data ke-15. Tahap berikutnya berarti kita hitung nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas. N-nya ada 15. Kita ingat bahwa rumus median adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Karena N ada 15 berarti menjadi data ke 15 plus 1 per 2. Atau sama dengan data ke-16 per 2 atau data ke-8. Kita lihat di urutan data yang sudah kita susun. Data ke-8 adalah data yang bernilai 58. Jadi dengan demikian mediannya adalah 58. Untuk mencari nilai kuartil kita pakai rumus KI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Ini adalah K1 sama dengan data ke-1 kali 15 plus 1 dibagi 4. Berarti sama dengan data ke-1 kali 16 per 4 sama dengan data ke-16 per 4 sama dengan data ke-4. Di susunan data ke-4 adalah 52. Dengan demikian K1-nya adalah 52. Untuk kuartil atas atau K3 berarti rumus kuartilnya adalah K3 sama dengan data ke 3 kali 15 plus 1 dibagi 4 sama dengan data ke 3 kali 16 per 4 sama dengan data ke 48 per 4 sama dengan data ke 12. Di susunan kita lihat data ke 12 adalah 68. Ketika kita sudah peroleh median 58, K1 atau kuartil bawah 52 dan kuartil atas 68, maka sekarang kita bisa lanjut ke tahap ketiga, kita gambarkan nilai median, kuartil bawah dan kuartil atas ke dalam diagram tersebut. Ini nilai statistik dari ukuran gejala letak yang kita dapatkan. Dan kita sekarang akan buat garis bilangan untuk membantu agar gambarnya mempunyai jarak yang proporsional ataupun penggambarannya lebih bagus presisinya. Jadi ini adalah untuk nilai median yaitu 58, kemudian ini nilai kuartil bawah 52 dan ini adalah kuartil atas atau K3 68. Kemudian kita buatkan kotak seperti ini. Setelah kita peroleh bentuk kotak yang akan menjadi dasar dari diagram kotak, kita lanjut ke tahap keempat yaitu menghitung nilai 4 pagar dan menggambar daerah pencilan. Tolong perhatikan baik-baik karena saya akan memberikan rumus untuk menghitung bagaimana nilai untuk keempat pagar tersebut kita peroleh. Ada 4 pagar yang akan kita buat yaitu pagar luar bawah, pagar dalam bawah, pagar dalam atas, dan pagar luar atas. Rumus masing-masing adalah untuk pagar luar bawah K1 min 2L. Untuk pagar dalam bawah K1 min L. Untuk pagar dalam atas K3 plus L.
Kemudian untuk pagar luar atas adalah K3 plus 2L. Kalau teman-teman lihat ini, kemudian ada pertanyaan, apa itu L? Jadi L itu adalah satu nilai tertentu yang kita peroleh dengan rumus 3/2 RAK atau rentang antar kuartil. Kemarin kita sudah ingat bahwa rentang antar kuartil atau interkuartil range itu rumusnya adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau K3 dikurangi K1. Ini adalah termasuk ukuran variasi yang didasarkan kepada nilai kuartil. Berdasarkan nilai yang sudah diperoleh, maka kita dapat menghitung rentang antar kuartilnya adalah K3 dikurangi K1, yaitu 68 dikurangi 52 atau sama dengan 16. Dengan demikian, maka diperoleh L sama dengan 3/2 RAK atau 3/2 kali 16 atau sama dengan 24. Dengan demikian, maka kita sudah dapat menghitung nilai-nilai untuk keempat pagar tersebut. Yang pertama, mari kita hitung pagar luar bawah. Rumusnya adalah K1 min 2L. Berarti K1-nya 52 dikurangi 2 kali L tadi 24, berarti 2 kali 24. Sama dengan 52 dikurangi 48, sama dengan 4 untuk pagar luar bawahnya. Di mana nilai 4 itu kita bisa buat di sini. Ini adalah pagar luar bawah, nilainya 4, dan ini daerah dari pagar luar bawah ke kiri. Dan daerah ini nanti kita sebut sebagai pencilan luar di bagian bawah. Yang kedua adalah pagar dalam bawah. Rumusnya adalah K1 min L, berarti 52 min 24. Jadi dengan demikian pagar dalam bawahnya adalah 28. Kalau kita gambarkan, 28 itu ada di sini. Ini adalah pagar dalam bawah, 28. Kemudian ini daerahnya dan kita sebut sebagai pencilan dalam. Untuk bagian atas dengan cara yang sama, kita hitung dulu untuk pagar luar atasnya. Rumusnya adalah, nah sekarang kita pakai kuartil atas, K3 plus 2L. Berarti sama dengan 68 ditambah 2 kali 24 atau sama dengan 68 plus 48 atau pagar luar atasnya adalah 116. 116 itu ada di sini, ini daerahnya, dan nanti ini disebut sebagai daerah pencilan luar. Kemudian yang ketiganya adalah untuk pagar dalam atas. Rumusnya adalah K3 plus L atau 68 tambah 24 atau pagar dalam atasnya adalah 92. 92 ada di sini, ini daerahnya, dan ini adalah daerah untuk pencilan dalam. Jadi, kalau teman-teman sudah berhasil menghitung nilai keempat pagar tersebut, kemudian kita otomatis juga bisa menentukan daerah pencilannya. Jadi daerah pencilan itu bisa di bawah atau di atas. Di bawah ada pencilan luar, di atas pun ada pencilan luar. Demikian juga di bawah ada pencilan dalam, maka di atas pun ada pencilan dalam. Kemudian dalam tahap selanjutnya kita bisa menentukan nilai ekstrim bawah dan nilai ekstrim atasnya. Ingat bahwa data yang masuk ke daerah pencilan tidak boleh dijadikan sebagai nilai ekstrim. Mari kita mulai dari nilai ekstrim bawah. Identifikasinya kita mulai dari nilai data paling kecil. Di dalam kelompok data yang paling kecil itu adalah nilai 10. Tapi karena 10 ini masuk di daerah pencilan dalam hal ini, dia tidak boleh menjadi nilai ekstrim. Kalau data terkecil tidak boleh, berarti kita kemudian beranjak ke data kedua terkecil, yaitu 15. Tapi ternyata 15 juga tidak boleh menjadi nilai ekstrim karena masih jatuh di daerah pencilan. Kalau data terkecil kedua 15 ini juga masih di daerah pencilan,
Kemudian kita beranjak ke data terkecil ketiga, yaitu 40. 40 tidak masuk di daerah pencilan atau ada di daerah normal. Maka dengan demikian, data 10 dan 15 tidak bisa dijadikan sebagai nilai ekstrim. Tapi kemudian kita pakai data 40 sebagai nilai ekstrim bawah. Kemudian kita gambar jambang atau ekornya. Jadilah sekarang kotak yang sudah punya ekor di sebelah kiri. Dan 40 inilah sebagai nilai ekstrim bawah. Untuk menentukan nilai ekstrim atas pada prinsipnya sama dengan penentuan nilai ekstrim bawah sebelumnya. Hanya identifikasinya sekarang dibalik mulai dari nilai data terbesar. Berapa data terbesar? Adalah 100. Namun 100 ternyata tidak bisa digunakan sebagai nilai ekstrim atas karena ada di daerah pencilan. Demikian juga 97 sebagai data terbesar kedua, masih ada di daerah pencilan. Kita lihat data terbesar ketiga, yaitu 75. Ternyata 75 ada di daerah normal atau bukan di daerah pencilan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa 100 dan 97 tidak bisa kita jadikan sebagai nilai ekstrim karena ada di daerah pencilan. Sedangkan akhirnya 75 yang dijadikan sebagai nilai ekstrim atas. Kalau kita perhatikan sebaran data di kelompok ini terlihat bahwa misalnya jarak dari median ke kuartil 3 lebih lebar dibandingkan dengan jarak dari median ke kuartil 1 atau kuartil bawah. Terlihat bahwa penyebaran datanya adalah lebih lebar ke kanan. Walaupun kalau teman-teman hitung dari median ke nilai ekstrimnya masing-masing sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi yang sedikit berbeda terlihat adalah ketika membandingkan jarak dari median ke kuartil atas dan dari median ke kuartil bawah. Untuk menjawab pertanyaan apakah ada data pencilan dalam kumpulan data tersebut, teman-teman tinggal perhatikan data yang ada di daerah pencilan. Karena di sini ada 2 data di bawah yang ada di daerah pencilan dan 2 data di atas yang ada juga di daerah pencilan, maka jawabannya adalah ada atau terdapat 4 data pencilan, yaitu 10, 15, 97, dan 100. Sebagai summary, mari kita perhatikan lagi tahapan penyusunan diagram kotak ini agar kita lebih paham. Jadi yang pertama, pastikan dulu apakah data yang kita dapatkan itu sudah terurut atau tidak sebelum kita susun diagram kotaknya. Kalau sudah, kemudian kita hitung nilai median, kuartil bawah dan kuartil atasnya. Kemudian gambarkan ketiga nilai yang sudah diperoleh pada poin kedua tadi ke dalam sebuah diagram. Dan kemudian kita hitung nilai 4 pagar untuk menentukan daerah pencilan. Kemudian setelah daerah pencilannya tergambar, kita bisa menentukan nilai ekstrim, baik ekstrim bawah maupun ekstrim atas. Dan keenam, setelah itu dapat kita tentukan jika ada data yang jatuh di daerah pencilan, berarti data tersebut kita klasifikasikan sebagai data outlier atau pencilan. Sebagai catatan penting, untuk data outlier ini belum tentu harus ada di setiap kumpulan data. Artinya bahwa bisa jadi kumpulan data yang kita analisis memang tidak memiliki data outlier atau pencilan. Dengan kata lain, semua data masuk ke dalam diagram kotak beserta ekornya ke kiri dan ke kanan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau bermanfaat, silakan sebarkan untuk yang lainnya juga. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.